Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan di mana salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi dan juga salah satu peneliti abal-abal dari gerombolan pembenci Pak Jokowi yang bernama Rismon lagi-lagi ngamuk di pengadilan negeri Surakarta. Entah apa yang dicari orang ini, teman-teman. Sampai-sampai ya, dia mengancam untuk melakukan people power, melakukan aksi demonstrasi. Dan dia sedikit memarahi rakyat yang tidak mendukung gerakannya. Ini kan konyol. Kira-kira orang ini terkena penyakit apa ya? Nanti kita simak videonya, teman-teman. Karena saya juga mendapatkan sebuah tayangan di mana Ibu Irma Suryani dan juga beberapa tokoh lainnya itu mempertanyakan penelitian dari Roy Suryo. Bahkan menanyakan, ini Roy Suryo kok bisa disebut sebagai peneliti? Dari mana dasarnya gitu ya kan? Dari mana asalnya orang ini tiba-tiba dijadikan seorang peneliti? Apakah dia sudah punya sertifikat? Apakah dia sudah punya pengakuan dari negara? Nah, ini yang perlu dipertanyakan juga. Jangan dia yang selalu mempertanyakan ijazah Pak Jokowi, giliran label peneliti dia ini nggak sah, teman-teman. Ini kan konyol. Selain itu, saya juga punya tayangan di mana Polda Metro Jaya mengatakan hal yang sangat mengejutkan bahwa buku Roy Suryo CS ini tidak dapat dikatakan sebagai penelitian. Waduh. Apakah itu abal-abal bukunya, teman-teman? Apakah isinya benar-benar sampah? Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Apa jawabanmu rakyat? Apa kalian cuma scrolling HP dan berharap perubahan Indonesia turun dari langit? Lihat kami nih, model sendiri, panas-panasan, keringat-keringatan nih. Saya nggak tahu, udah basah selalu. Ya, jauh dari Sumatera Utara. Terus kalian scrolling HP. Nggak tahu ini. Ya rakyat, kalau zamannya Pak Amin Rais bisa reformasi digerakkan. Jilid 2. Kalau tokoh-tokoh lain, tokoh-tokoh besar tahun 98 termasuk Pak Amin Rais, mahasiswa dan lainnya itu bisa menggerakkan rakyat. Ini memang murni kehendak rakyat, keinginan rakyat. Lu yang besar. Tetapi kami melakukan pekerjaan kami sebagai publik, rakyat. Kalian cibir. Itu munafiknya kalian, bodohnya kalian. Jadi saya menyimpulkan jika ini semua NO, maka jawaban satu-satunya adalah people power. Yang sudah diwakili oleh Bapak di belakang ya, jilid 2. Jilid 2. Mudah-mudahan ini jilid yang terakhir. Ya. Minta Puslapor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Kan dia mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu. Saya mau tanya, apakah Bung Roy Suryo punya sertifikasi seorang ahli telematika? Jawabnya tidak. Saya katakan tidak. Saya juga sudah cross check sampai ke BNSP bahwa memang belum ada BNSP. Kalau seandainya itu dikatakan sebagai seorang ahli, maka dia harus listed, harus terdaftar di BNSP. Betul sekali. Kalau tidak terdaftar di BNSP, maka keahlian akademik. Keahlian akademik ya. Namanya keahlian akademik. Maka dia tidak bisa disebut ahli. Betul sekali. Dan itu bisa bermasalah dalam proses hukum. Betul. Oke. Nah, itu. Nah, ini Bung Roy dan Bung Rismon tidak terdaftar di BNSP. BNSP, belum ada BNSP-nya. Ini Bung Roy dan Bung Rismon tidak terdaftar di BNSP. BNSP belum ada. Bapak, maksudnya hakim kan bisa otoritas untuk meminta untuk sidang. Oh, lain persoalan itu persepsi saudara. Itu persepsi saudara. Kan menurutku apa? Kan UHAP apa? Ini acara perdata bukan acara pidana. Yang benar. Jangan menyesatkan. Acara perdata bukan hukum perdata. Kami itu coba memberi pemahaman jangan sampai saudara sesat pikir. Apakah hakim bisa meminta itu ke Polda? Nah, kembali kepada majelis hakim, apakah karena acara perdata segala sesuatu terkait dengan pembuktian diserahkan kepada para pihak. Begitu ya. Terima kasih.
Ya sebelumnya ini kan sudah ditargetnya waktunya. Kok jenengan tidak bisa bon pinjam kepada Lain Pak, persoalannya agenda di sana dengan agenda sini berbeda Pak. Berbeda Pak, tidak ada relasinya. Terima kasih Bapak Irfan. Bon pinjam. Penggugat yang kembali menanyakan ketidakhadiran Pak Jokowi ini gimana tanggapan? Oh begini, untuk menghindari jangan sampai terjadi pikiran yang sesat di dalam hukum acara perdata ketika pihak prinsipal ya sudah memberikan kuasa kepada seorang advokat ya atau kuasa yang sah dalam terkait dengan kuasa insidentil itu tidak perlu lagi untuk dihadirkan, lain dengan perkara pidana. Ya, kalau perkara pidana kan memang tidak mengenal in absentia, tapi dalam acara perdata ketika pihak prinsipal sudah memberikan kuasa secara sah kepada wakilnya, ya wakilnya itulah yang mewakili kepentingan terhadap klien. Hal ini diatur baik di dalam hukum acara maupun dalam undang-undang advokat sendiri. Apakah minggu depan Pak dihadirkan ijazah Jokowi? Tadi sudah saya sampaikan, oleh karena ijazah tersebut saat ini di bawah kekuasaan penyidik pejabat Polri yang ada di Polda Metro dalam untuk keperluan penyidikan sebagai barang bukti, tentu saja kami harus koordinasi terlebih dahulu. Saya akan koordinasi terlebih dahulu, ya karena dalam hal ini kan penyidik punya kewenangan apakah mau diberi kesempatan untuk bon sebagai barang bukti untuk keperluan alat bukti atau tidak, itu kan otoritas penyidik. Kami tidak boleh mendahului. Dan kerugian dan kebohongan ketiga dilakukan oleh siapa? Joko Widodo sendiri. Pada tanggal 9 Desember ada sebuah wawancara khusus yang disiarkan oleh TV. Nah ini, ya, nggak usah disebut TV-nya ya, gitu. Dia mengatakan di rekaman itu ketika diwawancara oleh Mbak Friska Clarissa, ya, dia mengatakan ijazahnya saya pegang kok, ijazahnya saya pegang kok. Sebetulnya saya sudah matang diam, tidak banyak menanggapi karena bang ijazahnya saya pegang gitu loh. Gimana ijazah bisa dipegang? Semenjak 23 Juli sudah disita Polda Metro Jaya. Dan dia mengatakan ijazah sudah dipegang itu pada wawancara khusus eksklusif yang baru ditayangkan tanggal 9 Desember. Jadi setidaknya ada tiga pihak yang melakukan kebohongan. Kajian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut, apakah sudah bersertifikasi? Pak, penegasan ya Pak, berarti dari analisa dan buku yang selalu diucapkan oleh Roy dan tersangka lainnya, itu tuh bukan karya ilmiah Pak ya? Yang mana? Analisa Roy, dari buku, dari analisa di mana-mana. Semua orang berhak untuk melakukan analisa, menggunakan suatu aplikasi, suatu edukasi keilmuan, silakan. Tetapi tadi yang disampaikan oleh Direktur, ini adalah harus berdasarkan keilmuan akademis dan saintifik. Bersertifikasi, ada sertifikasinya seperti yang dilakukan oleh penyidik menggunakan Puslapor Polri dengan ISO 17024 tahun 2017. Nah, kita kembalikan lagi, kajian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut apakah sudah bersertifikasi. Orang yang melakukan itu adalah orang yang berkompetensi dan memiliki spesifikasi khusus nggak? Iya kan? Dengan emang ahli digital forensik bukannya ya? Siapa? Si Pak Roy Suryo itu, bahkan si ada Rismon itu kan bukannya ahli, dia akademisi. Yes, boleh saja, tapi karena orang apakah dia punya ijazah seperti itu, ada sertifikat khusus tentang itu, kan akan harus didalami. Jadi kalau enggak hanya klaim saja ya? Ya bisa dikatakan seperti itu. Tidak ada satu kalimat yang menyatakan mereka sedang meneliti, mereka sedang melakukan akademis, melakukan tindakan akademis. Karena itu kami clear. Kalau kami tahu memang ini betul-betul mau penelitian, ya nggak mungkin juga Pak Jokowi laporin beliau ini juga bijak gitu ya, nggak mungkin. Tapi udah jelas itu intensinya jelas menyerang. Intensinya adalah menyerang, mendiskreditkan, menuduh palsu. Bahkan waktu itu kalimatnya coba 1 miliar %, Mbak. Apakah seorang peneliti bisa menggunakan kalimat 1 miliar %? Lalu ada kalimat lagi, asingkan Jokowi, rusak kambingkan Jokowi. Apakah itu kalimat peneliti? Ya. Sehingga kalau kami mohon maaf, kami tidak melihat ini sebagai upaya penelitian. Itu saya. Tidak. Bahwa ini digunakan oleh tersangka dan proses hukumnya, kami hargai. Semua kembali biar nanti awal masalahnya kausa primanya ya Jokowi itu. Mas Reza, kalau gitu, kalau kita balik lagi tadi, misalnya uji lapor nih permintaan dikabulkan. Tadi kan 2 ya permintaannya mau BRIN atau UI ya tadi ya. Oke, katakanlah salah satu itu. Nah, terus hasilnya apakah kalau sama gimana? Kalau beda pun gimana?
hakim itu tanda petik suka-suka saja membuat putusan. Artinya kita memberikan kewenangan 100% bahwa mereka lah sosok yang mampu menghasilkan keputusan demi kepastian, kemanfaatan, keadilan, dan kemanusiaan. Itu tidak usah kita ganggu-gugat. Pertanyaannya lagi-lagi, ini pembekalan ini. Saya tidak lagi bicara tentang otoritas penegakan hukum dalam pengertian polisi atau jaksa. Karena sekarang bolanya betul-betul putusannya ada di hakim. Begini. Kepada masyarakat, jangan lagi digiring-giring seolah-olah Pak Jokowi menggunakan produk palsu atau menggunakan ijazah palsu. Itu tidak ada. Saya pastikan itu tidak ada. Karena kenapa? Sampai hari ini ketika ijazah asli Pak Jokowi diperlihatkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, masih mereka anggap itu palsu. Kan kacau ini udah. Ya kan, ibarat gini loh. Saya foto lembar uang, kemudian fotonya itu saya kirim ke Pipi. Kemudian saya bilang, Pi, coba dianalisa dulu asli atau palsu. Tanpa memegang aslinya. Nah, sederhananya seperti itu aja. Ya kan? Ya, saya nggak perlu menjelaskan lebih jauh ya. Sederhananya seperti itu. Jadi, ada lembaran difoto, diserahkan kepada seseorang, dan seseorang itu disuruh mungkin kemudian menganalisa. Padahal aslinya nggak ada. Yang diteliti oleh Mabes Polri itu adalah lembar aslinya, dokumen aslinya. Sehingga itulah keluar hasil namanya identik dengan lainnya gitu. Jadi kalau ini menurut saya sampai kapanpun kalau yang dikaji cuma fotokopi atau apa namanya foto, sampai kapanpun saya rasa jawabannya akan sama dengan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Sama pasti. Karena kenapa? Dia nggak pegang aslinya. Nah, jadi menurut saya sudahlah, kita masyarakat yang pintar, bijak ya, kita harus berhenti untuk digiring-giring oleh ya menurut saya kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab ini, ya kan, karena ini hanya upaya berusaha untuk memecah belah bangsa saja, ya kan, karena kenapa? Memecah belah hubungan antara ya mungkin orang di atas lah. Jokowi ini udah sempoyongan, ibarat kata pertandingan tinju. Agak lain memang dokter Tipa ini ya kan, teman-teman. Gimana komentar kalian teman-teman? Ini kayaknya kalau lihat gejalanya nih mungkin rakyat Indonesia sudah tahu gitu bahwa dia nih mungkin sudah menuju gila alias stres. Dia mengatakan Bapak Jokowi sempoyongan. Perasaan yang sempoyongan tuh bukan Bapak Jokowi, melainkan dokter Tipa. Karena apa? Dia ngomongnya sudah ngelantur dan ngawur. Mereka ini tidak pernah habis-habisnya merendahkan Bapak Jokowi ya kan. Ini yang saya lihat. Jadi dokter Tipa ini mungkin gejalanya sudah stres gitu loh, sudah agak lain. Makanya ngomong yang lantur, ngomong stres, ngomongnya agak lain. Sama lah kayak Rismon 11-12 lah itu. Jadi yang kita lihat video ini merasa gimana ya, sedih sih. Cuman mau gimana lagi lah. Namanya orang baik pasti bakal menemukan orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang baik itu yang dialami Bapak Jokowi. Gila, sempoyongan lo dikatain seperti itu. Entah apa yang dipikirkan oleh si Tipa gila ini. Agak lain memang. Mungkin teman-teman yang melihat video ini bakalan ketawa gitu loh. Kayaknya gejala dokter Tipa ini mungkin seluruh rakyat Indonesia sudah tahu kan, menuju stres. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang ocehan-ocehan Rismon, salah satu peneliti abal-abal dari gerombolan pembenci Pak Jokowi? Dan ternyata kemarin ada sidang di Pengadilan Negeri Surakarta mengenai ijazah Pak Jokowi teman-teman. Dan ini digugat oleh Dr. Muhammad Taufik. Tapi karena alasan satu dan lain hal, sidangnya jadi ditunda sampai tanggal 30. Ini kan Rismon sudah jauh-jauh dari Jakarta ke Solo sama si Michael Sinaga, tapi pas sampai di situ zong teman-teman. Dia nggak mendapatkan apa-apa. Dan tadi di situ kan ada siapa namanya? Amin Rais kalau nggak salah. Ada Amin Rais juga di situ teman-teman. Dan Rismon memuji-muji Amin Rais, katanya dulu Amin Rais bisa menggerakkan orang, ya begitu-begitulah, memuji-muji ininya kali ya, sesembahannya teman-teman. Ini ketua orang-orang tua pengikut Roy Suryo kayaknya Amin Rais, makanya dijadikan patron gitu. Mereka hormat sama Amin Rais, katanya dulu bisa people power, sekarang kok nggak bisa. Dulu itu ya memang ada gelombang aksi massa yang sudah berlarut-larut mon, dan isunya memang nasional ya, walaupun ada sebagian orang yang mengatakan itu ditunggangi asing melalui Amin Rais dan lain sebagainya, tapi ya itu memang ada isu nasional yang memang sangat genting. Beda dengan sekarang, rakyat ini, masyarakat ini, mahasiswa aja gak mau turun aksi untuk membela kalian, karena kepentingan kalian beda dengan kepentingan mahasiswa tahun 98 kemarin. Itu bedanya mon. Kalau kau ini kan kepentingan segelintir orang gitu ya kan, dan itu bukan rahasia umum lagi.
Itu sudah diketahui oleh banyak orang kalau ada elit politik yang bermain di belakang kalian. Seperti yang disampaikan oleh Bung Faisal Asegaf. Ada Megawati yang harus bertanggung jawab. Ada SB yang harus bertanggung jawab. Terakhir muncul nama Haritanu ya kan. Waduh. Banyak banget elit yang bermain di belakang mereka ini. Nah ini makanya mahasiswa tidak mau terkecoh, tidak mau terpancing dengan apa yang kalian lakukan sekarang. Apalagi tadi polisi bisa kita dengarkan bersama. Buku-buku mereka itu tidak bisa dijadikan atau tidak bisa dikatakan sebagai ilmiah atau penelitian gitu ya kan. Bukan. Kok peneliti tidak menjunjung tinggi kode etik gitu. Sama seperti yang disampaikan oleh mantan ketua Dewan Guru Besar UGM, Prof. Kuncoro, salah satu podcast waktu itu kalau nggak salah. Bahwa peneliti itu punya kode etik. Itu ada kiat-kiat, ada norma-norma yang harus diikuti, dihargai. Objek penelitiannya juga harus kita hormati. Ya dalam hal ini kan objek penelitiannya kan ijazah Pak Jokowi, berarti yang punya itu Pak Jokowinya juga harus dijunjung tinggi kehormatannya. Jangan diinjak-injak kehormatannya. Inilah yang selalu mereka lakukan, teman-teman. Dan tadi kita bisa dengarkan penjelasan dari kuasa hukum Pak Jokowi, sampai-sampai Rosyur ngerocos aja terus, ya kan, ngerocos aja kerjanya. Emang begitu mental peneliti gaduhan ya, begitu mungkin teman-teman. Aduh, udahlah. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.